kembali lagi guys. Saya sudah selesai mengisi bensin ya guys. Inilah suasana malam di Karawang guys, apalagi di jalur utama ya. Seperti ini, ketika malam mata itu harus kuat-kuat guys. Ini mata tuh udah kebal guys terhadap debu-debu tronton ataupun apa sih namanya, percikan-percikan dari ban. Ini seperti pasir-pasir halus-halus gitu guys. Pasir-pasir kecil itu tuh sering kali saya kelilipan dan itu udah biasa guys. Karena memang ini jalur ini tuh memang sering banget kelilipan ya, wajar lah. Jadi ya biasa aja gitu. Kayak kelilipan ya udah paling mata nanti merah, terus udah kita beranggapan ya biasa aja. Paling cuci muka setelah selesai perjalanan seperti itu guys. Nah di sini ada pelang guys, dimana pelang ini menunjukkan lurus DKI Jakarta, kanan Telagasari dan ke kiri Walahar. Walahar itu suatu bendungan ya guys. Bendungan dimana bendungan itu besar banget guys. Bendungan Walahar. Saya juga kurang tahu itu kalinya kenapa bisa sebesar itu ya. Terus yang Telagasari itu perempatan Telagasari sama, itu juga bendungan dan aliran sungai juga ya. Tapi yang di Telagasari itu lebih rendah volumenya karena aliran sungainya di sana sangat kecil, berbeda dengan di Walahar. Di Walahar ini bendungannya besar, tinggi, dan volumenya itu lumayan banyak guys. Inilah sosok malam di Jalan Tanjung Purai guys. Ya yang ada kalau malam seperti ini hanya ada kendaraan besar dan karyawan-karyawan pabrik yang pada mau berangkat shift malam ataupun yang habis selesai lembur. Mereka pun sama seperti saya yang sedang melakukan perjalanan. Dan di sini mobil pribadi itu jarang ada yang pelan ya guys, karena malam ini sepi guys. Jadi kendaraan-kendaraan di sini tuh kalau malam bisa dibilang itu 80 km guys. Ini saya udah ngebut, tapi ada truk yang ngebut lagi tuh. Bisa dibilang ini sekitar 80 km per jam. Dan di sini ada karyawan PT baru pulang ya guys, cewek. Tapi saya selama di sini belum pernah berbicara atau mengobrol dengan karyawan PT di sekitar ataupun yang saya temuin di jalan ya, karena mereka cuek atau mereka juga merasa asing terhadap orang lain kali guys. Di sini ada gudang garam internasional, tapi saya kurang tahu di sini pabriknya atau distributornya atau untuk apa sih namanya, mobil-mobil tempat peristirahatan dari mana, dari gudang garam pusatnya, itu distributornya atau apa, saya juga kurang paham juga. Tapi yang pasti itu besar banget gudang garam internasional ya guys. Lanjut malam seperti ini ya paling asik kita berbicara terus guys. Karena apa? Karena supaya tidak mengantuk di jalan dan menghindari yang namanya kecelakaan atau laka lantas di jalan nih guys. Karena salah satu penyebabnya adalah mengantuk. Selain mengantuk ya safety dalam berkendara kita juga itu wajib ya guys. Ini namanya akses tol Karawang Timur guys. Nah di sana kalian kalau dari Jakarta kalian bisa exit tol di sini atau kalian bisa in dan exit tol di Jakarta. Seperti itu guys. Ini kita sudah memasuki kawasan Anggadita. Anggadita ini nggak tahu ya kenapa dinamain Anggadita. Mungkin dulu ya konon
ada sepasang kekasih yang namanya Angga dan Dita. Hanya guyon guys, agar yang menonton ini tetap ceria ya guys, sama seperti saya tetap ceria. Keep smile. Di sini udah mulai banyak kendaraan besar guys, udah mulai jalanan itu tertutup abu ya. Yang kalian lihat itu hanya cahaya lampu ya guys. Jadi nah di bawah ini ada rel kereta guys, rel kereta. Nah tuh, ada suaranya Thomas and Friend, dia memanggil temannya to. Nah di sini ada anak Vespa guys, dimana kalau anak Vespa ini pasti selalu berboncengan ya, dia tidak sendirian. Itu bertanda mereka itu jarak jauh guys. Kalau berdua itu guys pasti jarak jauh. Kita lihat platnya, ini plat mana ya guys, coba kita perhatikan lebih dekat ya. Kita perhatikan lebih dekat, apakah plat B, E, D, atau Z atau K. Kita lihat ya, cepet banget Vespa ya, dari depan guys, jauh banget. Matic nggak bisa nguber, Beat 110 cc. Nah, nanti kita akan melewati Karawang Kota ya guys, yang tempatnya sedikit ramai. Kalau Tanjung Pura itu udah gelap guys, gelap banget. Paling ada hanya kendaraan besar, jadi apa namanya, berbahaya juga ya. Saya beberapa kali lewati jalan itu tapi tidak bisa menghindari lubang, selalu kena lubang guys. Dan saya nggak tahu itu lubangnya ada di mana aja karena gelap banget ya kalau malam. Kecuali kalau siang saya bisa menghindari lubang ataupun jalan yang sudah terbelah-belah seperti itu guys. Nah di sini di kanan itu ada jalan Tanjung Pura, jalan baru Tanjung Pura, dan lurus ini jalan Karawang Kota ya. Kita lewat Karawang Kota aja ya guys, karena lebih ramai juga dan jalanannya lebih bagus juga guys. Walaupun nggak sedikit bagus ya, ada jalan yang sedikit berantakan atau penjarahan. Yang saya herankan, nah di sini ada yang namanya Disduk Capil, Disduk Capil Karawang. Singkatan dari Disduk Capil itu adalah nanti PR buat kalian yang sama buat aku juga untuk mengingat yang namanya beberapa waktu lalu sih aku ini, tapi sekarang di sini ada minimarket 24 jam ya guys. Indomaret dan Alfamart selalu jadi tetangga yang baik ya. Dia salah satu contoh untuk kita ya, untuk kita contohkan bagaimana mereka bersaing secara sehat, bisa berkolaborasi juga dalam artian mereka tidak mengusik satu sama lain ya guys. Di sini ada Alfamart juga, Alfamart Surotokunto, tapi sepertinya mau tutup. Nah di sini ada Karawang Timur guys, di mana rel kereta itu selalu ada penyeberangan setiap per 3 jam ya. Itu Karawang Timur, dan kita melintasi, oh kita sudah melintasi Karawang Timur ya guys. Nah ini juga ada Indomaret Surotokunto 01, dia sudah tutup. Dan di sini ada kawasan industri atau pabrik ya. Tapi pabrik ini saya juga belum tahu karena hanya ada truk-truk ekspedisi yang besar ya. Dan pelangnya itu saya tidak kelihatan ya guys. Mungkin ada di sebelah sana atau memang pelangnya itu kecil ya. Di
di gerbang atau apa, jadi nggak kelihatan sama saya. Di sini tuh sangat mengerikan apabila kita berkendara, di belakang kita ada truk besar yang sedang menunggu kita untuk apa sih namanya, beri celah untuk mereka nyalip, karena sangat berbahaya guys. Kendaraan besar itu ketika remnya blok kita bisa keseruduk guys. Itulah yang saya khawatirkan ketika di belakang ada kendaraan besar. Nah tadi di sebelah kiri itu ada kantor BPJS Karawang guys. Di sini juga jangan khawatir ya, karena pom bensin atau akses kendaraan kita masih sedia 24 jam ya guys. Dan seperti bengkel pun masih ada 24 jam, karena jalan sini tuh jalan utama, jadi memang semua bergerak di pinggir jalan itu 24 jam ya guys. Nah di sini ada namanya apa namanya, Vespa Pagio, ada pameran Vespa di situ ya guys. Entah itu apa sih namanya, dari Vespanya langsung atau memang hanya untuk pameran saja ya guys. Suasana malam itu semakin malam semakin sepi guys. Yang ada nanti hanya kendaraan besar ya, ketimbang kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Kendaraan besar itu saya bilang lebih dari 4 ya, sepertinya 8, 10, 12 ataupun 20 ataupun 24. Dan saya pernah menghitung total ban itu ada yang lebih dari 30, yaitu tergandeng. Kita akan berhenti sejenak ya guys, karena di depan sudah menunjukkan lampu merah. Kita harus berhenti sejenak karena kita nggak ngambil apa namanya, nggak ngambil ke kiri. Kalau ke kiri kita boleh terabas lampu merah tersebut. Kita akan lurus menuju Karawang Kota. Aduh, kena lubang. Beginilah keadaan kalau di belakang truk ya, kita nggak bisa melihat lubang yang nantinya ada di depan. Saran aku sih selalu hati-hati di jalan ya guys. Kebetulan besok pagi aku bakal bikin vlog lagi dari Jakarta menuju Bekasi, Bekasi menuju Cikarang, Cikarang menuju Karawang, Karawang menuju Purwakarta. Purwakarta nanti kita akan sampai di perbatasan Bandung atau perbatasan Subang lagi ya guys. Nah seperti inilah jalanan yang ada di sini, geradak guys, geradak, geruduk gitu guys, tidak rata. Ini sudah hampir 20 menit ya guys. Tetap semangat untuk stay dalam video Wheel Corner di channel ini agar bisa berkembang ya guys, ke depannya agar bisa lebih baik lagi, agar bisa bermanfaat edukasi yang saya berikan di setiap jalan-jalan, ataupun kalian bisa mencari jalan lain dari video yang saya berikan ini ya guys. Di depan ini ada petunjuk arah, yaitu stasiun Karawang. Stasiun Karawang ke kanan 1,1 km, yang artinya 1100 km ya guys. Tapi kita nggak melintasi Karawang, tidak melintasi Karawang stasiun, kita akan melintasi Karawang kota ya. Oke, kita sudah sampai di Karawang kota. Kita akan mengambil jalan kanan ya, kanan menuju Jakarta. Jalannya sudah mulai sepi guys. Kita tetap bismillah ya, standby dengan keadaan baik.
Bismillah, semoga Allah dan para malaikat selalu melindungi saya guys, agar bisa mengupload video-video dan bisa mengedukasi kalian semua di setiap perjalanan yang saya lintasi ya guys. Tadi di sebelah kiri ada pos polisi dan di sini ada Gor Panatayuda Karawang. Di sini gornya megah ya guys, gornya mewah, tapi tidak seluas Gor Bekasi. Kalau kalian tahu Gor Bekasi itu Gor Multiguna itu luas banget guys. Aku pernah lari 3 putaran saja itu nggak kuat guys. Mungkin karena belum terbiasa dan memaksakan diri ya. Kembali lagi di sebelah kanan ini ada apa ini namanya monumen ya, monumen seperti I Love Karawang. Kantor bupati sebelah kanan. Kantor bupatinya besar guys, besar dan ada beberapa ruangan ya. Kalau saya perkirakan ini 1 hektar lebih guys, karena ke belakangnya itu panjang dan depannya itu lebar. Luar biasa kantor Bupati Karawang. Sebelah kiri saya ini ada yang namanya kereta rumah SMPN Karawang Negeri, dimana sekolah negeri ini juga luas ya guys, hampir sama seperti kantor Bupati Karawang sendiri. Oke. Di sini jalanannya sepi ya guys. Nanti kita akan bahas di tempat yang paling sepi yang saya lintasi di Karawang ya. Sepi. Kalau saya bilang sepi, sepi guys. Hanya ada orang-orang yang melintas saja. Kita akan lihat nanti betapa sepinya di jalan tembusan Tanjung Pura. Ada anak-anak ngapers ya. Saya juga kurang tahu singkatan ngapers, cuma banyak yang hashtag di YouTube itu ngapers. Di sini ada keterangan Bandung, jalan tol Cikampek Jakarta. Ke kiri ya, ke kiri itu bisa ke Bandung, Cikampek Jakarta. Kita akan mengambil yang ke kanan ya guys, jangan ke kiri. Kalau ke kiri kita bisa putar balik guys. Kita ngambil yang ke Jalan Tanjung Pura. Kebetulan di sini jalannya masih ramai ya guys, karena masih jam berapa ini? Jam setengah 11, nggak berasa ya. Semoga kita sampai rumah dengan keadaan selamat ya guys. Di sana ada perumahan, apa itu, perumahan Karang Indah. Nggak tahu mana karangnya dan di mana indahnya ya, jadi saya juga belum tahu. Ada Ramayana Ciplas Karawang 1,5 meter. Nah ini ada namanya Curug Cigentis, Pantai Tanjung Baru, Piraha Siajin Kupoh, Pantai Pakis Jaya. Mantap, Pakis ternyata kesini guys. Pakis dan Curug Cigentis 39 km. Boleh nanti kita bahas tentang Curug Cigentis ya. Kita akan upload terus tanpa berhenti ya. Kebetulan di sini lampu merahnya sedikit lama ya guys, 1 menit sepertinya ada atau lebih ya, soalnya saya merasakan lama gitu. Setelah lampu merah, kuning, siap-siap, dan lampu hijau, itu saya seperti sedang berasa di MotoGP guys, karena dimana semua orang tuh bergerak secara bersamaan, gas motor secara bersamaan. Saya merasa sedang berada di arena MotoGP ya, luar biasa. Nanti kita akan membahas makanan yang masih buka ya guys. Saya ingin makan bubur. Kalau masih ada bubur yang buka, boleh nanti kita beli bubur ya guys, bubur ayam. Oke. Di
sini ada Yamaha Karawang guys, PT Subur Yamaha. Mungkin itu franchise ya, kenapa dinamakan PT Subur, kepemilikan perorangan atau yayasan ya guys. Nah ini yang aku bilang tadi ya guys, kita sudah memasuki daerah-daerah sepi. Nah hanya ada orang-orang berkendara saja. Perhatikan guys, tidak ada tukang jajanan atau tukang nasi goreng di sekeliling jalanan ini ya. Nah, untuk kalian tetap hati-hati ya jika ingin melintasi jalan ini. Jangan berani-beraninya kalian melintasi sendiri ya, barengkan atau barengan atau barengin dengan kendaraan yang lain ya guys, karena jalan di sini tuh memang sepi. Yang tadinya ada rumah untuk menjual tanaman, mereka pun pulang kan, meninggalkan rumah yang ada di sini untuk stay di rumah aslinya ya guys, bersama dengan keluarga mereka juga. Alhamdulillah kita sudah melewatinya. Sekarang kita sedang berada di jembatan apa ini, saya lupa ya. Lupa. Memang kalau malam itu nggak kelihatan semua ya guys. Korma Indah Jaya Abadi. Oh ini PT Korma Indah Jaya Abadi. Kita sebentar lagi akan berpisah dengan Karawang ya guys, karena di depan itu sudah perbatasan Cikarang dan Karawang. Walaupun masih jauh, tapi saya anggap itu sebentar lagi, karena sudah dikit lagi sampai Cikarang. Ini luar biasa ya, kita melewati beberapa kota, beberapa kecamatan, beberapa apa namanya itu RT kemungkinan ya. Luar biasa. Semoga saya sehat selalu dan bisa mengedukasi di setiap perjalanan saya. Satu hal di sini kalian harus ada lampunya ya guys, kendaraan kalian tuh harus ada lampunya agar bisa terlihat oleh pengendara lain, karena di sini tuh memang gelap banget guys. Seperti di vlog sebelumnya aku bilang, memang banyak tiang listrik tapi tidak semua tiang listrik ada lampunya guys. Dan di depan ini ada yang lagi hangat ya guys, hangat, mereka lagi berdoa, hangat-hangat, mantap, cincai. Biasanya kalian kalau sedang gabut di perjalanan ini, kalian nyanyi lagu apa guys? Kalau aku sih lebih suka nyanyi lagu Wali Band, atau enggak Wali Band, atau enggak apa namanya itu Iklim, atau enggak Iwan Fals. Biasanya aku lebih suka nyanyi sesuai keadaan atau sesuai kondisi hati ya guys. Misalkan hati lagi merenung ya, kita cukup nyanyi Wali. Wih ada RG guys, kita rekam dulu RG. RG kabers. Tak ada lampu, langsung menghilang guys, dia hanya suara. Dan diikuti oleh FU 150 ya, kita pun ikut menguber. Luar biasa ternyata FU dan RXK dia sangat kencang nih guys. Kita sudah lewati jembatan perbatasan antara Karawang dan Cikarang ya guys. Ini jembatannya sedang saya lintasi dan tinggal berganti alamat di timestamp kamera. Nah, sudah masuk Bekasi ya guys. Ya kan, luar biasa timestamp kamera memang
tidak akan lemot jika paket kalian tidak nge-lag ataupun bermasalah ya. Di sini ada alamat Cikarang dan Pebayuran. Kita akan ngambil lurus ke arah Bekasi kota. Oke guys, semangat. Dan di sini ada DKI Jakarta 48 km, Kota Bekasi 30 km, Cikarang 13 km, Cibitung 21 km, dan kita akan melewati itu semua guys. Di sini ada orang mudik ya. Bawaannya sungguh banyak ya. Dan minusnya time kamera ini, dia nggak bisa pakai lampu ya guys, nggak bisa pakai flash seperti kamera pada umumnya. Karena di time kamera ini ada namanya pencerahan ya, atau kontras dari aplikasi tersebut ya. Kita kontras hingga 100. Nah, sudah kelihatan guys. Fungsinya kontras sampai 100 ini dia akan berguna ketika di malam hari ya. Karena bisa menjadi seperti kamera inframerah. Seperti itu guys. Itu yang aku lihat guys, karena ketika malam di kecerahan 100 ini, di kontras 100 ini, dia sangat cerah ya guys, lebih terlihat jelas, seperti ada inframerahnya. Ini bagus kalau aku bilang time kamera ini. Aku suka aplikasi ini, dia bisa menunjukkan alamat, kota, terus speed, kecepatan atau apa, atau index number. Mungkin index number ini ada beberapa orang yang lagi pakai juga begitu. Nah, di sini ada Tayo guys, Tayo. Hey Tayo, kau bisa ramah. Kebetulan kita sudah sebulan pergi jauh-jauh belum ganti oli guys. Ini kenceng banget itu motor ya, nggak ada suaranya, kayak BMW 1200. Wah, luar biasa, sungguh mengerikan guys. Terkadang aku tuh suka kasihan melihat orang-orang yang suka ngebut gitu, tapi kadang aku juga suka ngebut. Karena apa? Karena kasihan ketika mereka jatuh atau mereka bermasalah pada motor ya. Aku kasihan guys sebenarnya. Cuma itu kembali lagi, biasanya jiwa muda itu jiwa yang masih keras ya, dan susah diatur. Kan ada lagunya guys, darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa bangga. Aku juga hafal ya. Dan tak mau mengalah, darah muda. Biasanya aku suka teringat lagu Ebit ya. Lagu Ebit yang tentang apa itu namanya, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di samping. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan, hati bergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi, bala kecil menangis sedih
lagunya asik guys, karena sungguh bermakna ya. Ini kita sudah melewati beberapa kota ya. Oh, sekarang kita sudah masuki kecamatan Cikarang Timur. Luar biasa ya guys. Pinggang ini sangat kuat ya guys. Terima kasih Allah selalu menguatkan jasmani, rohani, hati, pikiran, selalu memberikan kekuatan, perlindungan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga untuk kalian semua yang selalu stay dengan video-video saya, dengan edukasi saya di perjalanan, dengan situasi di perjalanan. Kalian selalu stay untuk melihat video saya. Terima kasih guys. Hampir saja. Di sini yang saya takutkan itu kalau malam bukan hantu ya, tapi gangster ataupun begal. Karena kalau ada begal di sini kita tuh nggak bisa kemana-mana guys, kecuali ngebut dengan sekencang-kencangnya, karena jalan di sini tuh hanya jalan lurus saja ya. Kita kemungkinan bisa ngabisin jalan lurus ini tuh 3 jam guys, sampai ujung. Dari ujung Cikampek sampai ujung ini tembusannya ujung mana nih ya, Bekasi atau Jakarta, itu bisa menghabiskan waktu 3 jam. Itu pun udah istilahnya udah dengan keadaan kencang ya, kencang ataupun top speed yang luar biasa gitu. 3 jam. Biasanya banyak lonte guys, lonte di sini tuh banyak biasanya. Ketika kita mau memasuki kawasan Sukatani, biasanya lonte-lonte itu banyak di pinggir jalan. Nanti kita akan kasih lihat jika ada lonte guys. Tapi sepertinya ini tuh masih jauh ya. Ini ada Alfamart 24 jam. Gak kebaca tadi nama tokonya, tapi kayaknya tadi Tanjung Pura ya, atau Tanjung Baru. Soalnya ini kan jalanan Tanjung Pura atau Tanjung Baru Pura. Jalan Baru Tanjung Pura. Sejuk guys. Andai kata ini seperti geopark, ini pasti indah banget guys. Kanan kirinya itu penuh dengan pantai. Wah, luar biasa. Kalau di geopark ini aku tuh sungguh betah ya. Geopark sana tuh indah ya, indah banget ya. Kenapa indah? Karena kawasan di sana itu sulit dijangkau untuk kalian yang masih SMP atau masih sekolah ya, karena memang harus menghabiskan perjalanan yang lama guys. Kebanyakan orang-orang yang mau ke sana tuh orang-orang mau liburan, seperti orang dewasa, orang tua ataupun acara keluarga ya guys. Untuk kalian yang ingin berpergian sendiri itu sangat sulit ya, karena aksesnya masih apa sih namanya, masih belum dipermudah ya guys. Seandainya bisa dipermudah. Ini ada kendaraan besar dari TCM, saya juga kurang paham. Itu seperti berbentuk forklift, tapi seperti alat berat juga ya. Saya juga kurang paham, tapi asik juga kalau melihat kendaraan besar tuh guys. Di sini sudah banyak cewek-cewek guys di pinggir jalan. Di sini juga sudah banyak. Di sini ada wanita juga guys. Sudah banyak lonte-lonte. Banyak lonte. Untuk kalian yang ingin mampir silakan ya. Aku rekomendasi tadi sebelah kanan guys, karena lontenya masih muda.
guyon guys, guyonan agar kalian tuh tidak di sini ada plat Z. Plat Z ini nggak tahu dia plat mana ya, tapi yang pasti dia jauh Jawa. Di sini ada Michelin ya guys, dimana ban-ban yang kalian pakai itu produk Michelin. Nah ini produksinya Michelin. Ini luas banget guys, Michelin ini luas. Kita bisa hitung nih parkiran motornya aja bisa sampai 1000 ya, bisa sampai 1000 ya. Sampai sejauh ini masih PT Michelin ya guys, ini masih PT Michelin. Nah sampai sini sudah berganti yaitu PT KTH, tapi saya juga kurang tahu, kemungkinan masih gudangnya Michelin kali. Nah sini baru PT Kobeksindo. Kobeksindo ini saya juga kurang tahu dia produksi atau apa ya. Kita akan membahas sedikit tentang Lotte. Nah itu sudah banyak ada Lotte di sebelah kiri atau sebelah jalan ya guys. Nah ini juga ada yang sudah stay di depan ya. Nah itu baju merah, jangan kasih lepas. Banyak Lotte guys, untuk kalian yang sedang kesepian ya bolehlah bercocok tanam di sini. Barangkali kalian cocok. Ini kita memasuki masih Cikarang Timur ya. Masih agak lama untuk vlog kita sampai lumayan. Nah itu Lotte juga, ada supir bus juga yang mampir guys, supir bus pariwisata. Nah ini adalah, nah ini yang baju pink. Wow, is magic. Wow, is magic. Anak Vespa guys, membuatku kaget tadi dia teriak gitu guys. Dan di sini ada anak muda yang mampir ya guys. Anak muda, mungkin mereka jomblo ataupun mereka sakit hati. Nah ini sampai luar biasa keluar itunya guys. Gak tahu mereka jomblo atau mereka sakit hati ya. Bisa jadi mereka mencari pelampiasan atau mencari kepuasan di tempat lain karena tidak ingin merusak wanita yang dia sayangin guys. Biasanya sih cowok itu mencari kepuasan di tempat lain ya guys. Itu sih yang aku sering lihat dari mulai pandangan aku, dari mulai cerita-cerita temen aku, pengalaman temen aku belajar dari orang-orang sekitar juga ya guys. Lotte itu selalu menerima kalian guys, asalkan kalian ada uang Lotte sayang, ada uang Lotte tendang. Kita sudah sampai mana ini, Rumah Abang, Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, DKI Jakarta. Di sini kebetulan ada plat E. Ada yang tahu nggak teman-teman, plat E itu plat mana? Kalau saya platnya BS, ini EU. Saya belum tahu ya. Masuknya kota mana? Kalau T saya tahu, T itu kebanyakan di Purwakarta, Karawang, Cikampek, Subang. Itu kendaraannya T. B itu Bekasi Kota Bekasi. Sekarang itu masih B. Kalau E kemungkinan Depok ya. Apakah saya benar atau salah? Boleh kalian membuktikannya sendiri ke Depok dan lihat di sana tuh kebanyakan plat apa ya. Nah di sini banyak anak-anak muda yang kreatif yang memberikan akses penyeberangan untuk mereka yang ingin putar balik, karena memang di sini nggak ada putar balik ya, di sini hanya ada jalur lurus. Anak-anak mudanya kreatif, inovatif, karena memang kebutuhan juga untuk mereka istilahnya isi uang saku, uang jajan mereka ataupun keseharian mereka.
keluarga mereka ya guys. Sekarang kita sudah memasuki jalan Gatot Subroto. Gatot Subroto ini seperti nama pahlawan ya, bener nggak? Nah, di sini kita sedang melihat pemandangan persawahan ya guys, yang terhampar luas dan membentang guys. Kembali lagi dengan persawahan. Di sini kasih pernah berbunga, tiada harum, tiada warna. Di sini cinta pernah membara tanpa bahan dan tanpa apinya. Begitulah yang ku rasa hidup kita berdua. Aku sebenarnya pengen nyanyi lagu-lagu tapi kebanyakan gak hafal guys. Di sini cinta pernah, aduh langsung ref aja ya. Hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabadian yang rela bepergianku. Oh, kerana terpaksa demi hidup yang lebih sempurna. Anggaplah kehadiranku hanya satu persinggahan. Aku tidak menjanjikan aligai impian sebagaimana kau harapkan. Sekarang kita sudah berada di Cikarang Utara ya guys. Kita akan membahas terus tentang perjalanan ini sampai dengan selesai ya. Entah kita membahas jalanan atau membahas kecamatan atau membahas apapun, intinya selagi masih di perjalanan saya akan memberikan penjelasan, edukasi, hal-hal yang kalian belum tahu ya. Ini ada Lotte Grosir ya guys, dimana saya selama 25 tahun ini, selama umur saya 25 tahun, saya belum pernah masuk Lotte Grosir. Paling saya hanya pernah masuk Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Yomat, Ramayana, apalagi ya mall-mall yang ada di sebagian kota. Tapi kalau Lotte Grosir aku belum pernah masuk ya guys. 900 meter lagi di sini kita menuju stasiun Cikarang. Nah, di sana ada kereta guys. Keretanya indah ya guys. Ternyata dia kalau dilihat dari kejauhan tuh jalannya pelan guys, tapi kalau dilihat dari dekat itu kencang banget. Banyak OTGJ di sini guys, sungguh miris ataupun kasihan ya. Ini kalau siang bagus guys pemandangannya, karena kita berada di atas jembatan layang. OTGJ, orang tua gila jalanan. Apa ya singkatannya OTGJ? Orang tua gila jalanan. Nah, boleh lah dimasukkan di kolom komentar. Kalian komentar lah sih. Di sini lokasi Tambun, Kota Bekasi, Cibarusan, kantor Dishub, sama ada Naga Supermarket. Sama Naga aku juga belum pernah masuki ya guys. Kita sudah mendekati perjalanan pulang ya guys. Ada Ramayana,
Ananda semua lengkap di sini. Ini saya juga kurang tahu pasar apa ya. Mungkin ini pasar Bekasi atau pasar Cikarang ya, atau Mall Cikarang. Sudah mulai ngantuk ya guys, karena sudah jam 11, sudah larut malam. Alhamdulillah, berarti waktu sudah berjalan hampir 1 jam ya, hampir 1 jam saya rekam. Mungkin udah 1 jaman ya, karena kan tadi break sebentar di pom bensin dan lanjutkan perjalanan lagi ya. Ya bagus lah di perjalanan ini. Kadang di jalanan ini saya suka untuk berteriak, untuk mengeluarkan suara-suara jelek saya, seperti saya bernyanyi, ataupun kekuatan saya dalam bernyanyi, suara saya bisa tidak terdengar oleh orang lain. Anda bisa meluapkannya di jalan, tapi jangan ketika lagi ramai, nanti Anda bisa dibilang orang gila. Di depan saya ini ada rumah sakit teman-teman, di Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang apa tuh, Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang ya, benar. Ternyata kita masih di Cikarang guys. Masih jauh juga untuk kita melanjutkan perjalanan pulang. Saya harap Anda tetap stay ya guys pada video saya. Inilah yang saya lakukan untuk Anda semua ya guys. Kalau teman-teman ada yang ingin request, atau teman-teman ada yang ingin bertanya, kok bisa jalan-jalan terus bang setiap hari atau apa, boleh bertanya di kolom komentar ya guys. Kolom komentar bebas untuk bertanya ya. Barangkali ada yang request, bang ke Bandung dong, atau ke perkebunan kebun teh Ranca Bali, seperti itu guys, boleh. Kalau ada yang mau request boleh. Nanti kalau aku ada waktu, aku libur, aku langsung berangkat ke sana guys, untuk mengedukasi apa aja yang ada di Bandung ataupun di luar kota lainnya guys. Asalkan jangan ke luar negeri ya, karena saya cinta Indonesia dan saya pernah yang namanya keluar negeri ya. Jangan sampai luar negeri itu melupakan kata Indonesia. Sudah mulai padat guys di jalanan. Mungkin ini di depan ada stasiun, terus di depan lagi ada pasar ya guys. Jadi sedikit padat di sini ya. Stasiun Cikarang 1,7 km, berarti 1.700-an, hampir 2 km ya guys. Untuk mereka yang membuat pelang-pelang itu, mereka mereka itu akurat ya. Kalau kalian tidak percaya, boleh kalian ukur dari jarak pelang itu ke stasiun, karena kalau menurut saya itu udah akurat guys. Di sini ada transformer besar sekali ya, menghalangi jalan kita. Dan kenapa bapak-bapak ini dia tidak mau menyalip? Saya takut dia mengantuk, jadi saya salip aja ya.
ini yang saya nggak suka itu ketika mobil tronton keluar dari pabrik tersebut, itu satpamnya atau kru-kru yang lainnya tidak bisa melihat kondisi jalan sekitar, guys. Terkadang posisi kita masih kenceng, dia langsung stop kendaraan yang sedang melintasi jalan tersebut, ya. Teman-teman jangan lupa ya, yang ingin request ataupun ingin bertanya tentang saya, silakan di kolom komentar ya. Boleh untuk kalian yang mau request, Bang, bahas perjalanan dong tentang dari sini ke Bandung atau Sukabumi atau yang lainnya, boleh request. Kalau saya ada waktu, saya libur, saya bakal review semuanya di perjalanan. Bahkan kalau bisa saya buat sampai part 100. Oke, semangat. Di sini banyak itu ya, apa namanya, pemulung yang sudah kerja dari nafkah untuk keluarganya. Kebetulan mata saya perih, guys. Mata saya udah mulai perih karena dari tadi saya tidak menutup helm ya. Saya selalu stay di HP dan tidak menutup helm. Nah, sekarang saya baru menutup helm, guys. Baru menutup helm. Di depan saya ini ada pabrik atau PT ya, PT Rucika. Saya lupa Rucika itu apa ya, masakan atau sejenis apa ya Rucika ya, aduh lupa ya, atau konstruksi atau konstruksi atau apa gitu. Namanya tidak asing, Rucika, tapi saya tidak bisa menghafal apa produk Rucika. Masjidnya megah, guys. Yang aku suka tuh masjidnya luar biasa megah. Yang bisa memukau mata kita ya, perjalanan hingga perjalanan itu merasa lebih baik ya. Di depan saya ini ada hotel ya. Kalian merasa lelah dalam perjalanan, kalian boleh mampir di Iglo daripada kalian bercocok tanam di cewek-cewek tadi. Kalau kalian memang mau membantu cewek-cewek tadi, kalian boleh membeli kopinya atau membeli makanan mereka, karena mereka jual makanan juga ya. Walaupun harganya mereka nembak, istilah nembak itu getok harga sesuai harga mereka sendiri, guys, karena mereka 24 jam non-stop dan cewek yang menjaganya, guys, nyawa taruhannya juga. Jadi mereka wajar lah untuk getok harga. Terus
dengan busana yang minim ya, seperti itu. Nah, saya baru lihat tadi ada cewek kenceng banget ya naik motornya. Dia antara capek sama takut di perjalanan karena ini sudah mau jam 12 guys. Kalau saya sih cuek ya, mau jam berapapun ya santai aja, karena kita kan istilahnya bismillah. Bismillah ya Allah, semoga di perjalanan selalu dalam lindunganmu, amin. Seperti itu guys. Lebih tenang ketika kita tuh membaca bismillah, apalagi baca surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, surat-surat Quran. Aku suka biasanya baca surat Al-Fatihah sama surat Qul karena banyak keuntungan dari baca surat Qul ya. Ada yang bilang, tapi tolong dibenarkan ya jika salah, ada yang bilang 3 kali baca Qul huwallahu ahad itu, 3 kali baca surat itu kita sama aja khatam Quran 1 kali. Coba tolong dibenarkan ya. Aku suka baca Qul, bahkan aku suka mencari apa sih nada-nada baru ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu biasanya aku suka sambung ya guys. Biasanya juga aku suka yang satu ayat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu contoh untuk satu ayat ya. Sama Al-Fatihah. Kadang Al-Fatihah tuh aku pengen saat membaca Al-Fatihah itu suaranya bagus atau nadanya bagus ya guys. Karena aku termotivasi dari apa itu namanya Muhammad Toha. Muhammad Toha kan nadanya seperti ini nih. Nanti kita praktekkan di depan ya guys, karena di sini ramai orang. Saya malu juga, bukan malu ya, nggak enak juga. Suara saya belum terlalu bagus. Kita akan baca di sini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasanya saya seperti itu guys kalau saya sedang imam. Tapi kalau saya sedang sendiri di jalan ataupun di kamar, biasanya saya suka mencari nada-nada sambung ya, seperti ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kita mulai sambung di situ ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu boleh disambung lagi. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ boleh disambung ya guys. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya
saya cita-citanya tuh pengen baca Al-Fatihah itu dengan benar guys. Untuk cita-cita saya dari hati kecil saya ya guys. Saya ingin bercita-cita tuh baca Al-Fatihah dengan benar. Maka kalau Al-Fatihah benar, semuanya bisa jadi benar guys. Karena kita sudah hafal tajwidnya, hukumnya, kasronya, fatihahnya sudah hafal. Kebetulan ini apa sih namanya, tunggir ya. Tunggir saya ini bokong atau pantat saya sudah mulai kram ya guys. Teman-teman yang ingin bermain kerawang boleh info-info saya ya, apabila nyasar ataupun teman-teman ingin sharing tentang Karawang, boleh baca apa, boleh bertanya kepada saya ya teman-teman, karena saya tuh suka berbicara dalam artian banyak yang dapat kita ambil ketika kita bertukar pikiran dengan yang lain ya. Tapi saya juga suka lupa, kadang berbicara tuh nggak ingat waktu, tiba-tiba udah 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan ternyata sudah mulai ngantuk, kopi sudah habis 3 gelas. Itulah yang membuat saya kadang suka lupa kalau udah bicara ya guys. Luar biasa, alhamdulillah kita sudah sampai di apa ini, Kecamatan Tambun Selatan ya. Alhamdulillah kita masih selamat ya guys. Semoga sampai tujuan kita tetap selamat ya. Amin. Teman-teman semuanya yang ingin berkendara ke daerah-daerah Cikarang ataupun daerah-daerah Karawang, Subang, Purwakarta, boleh info ke channel saya biar kita bisa barengan bersama, dalam artian barengan bersama di perjalanan ya guys, bisa mendampingi satu sama lain, bisa membantu satu sama lain ya. Sepertinya saya sudah mulai ngantuk guys, karena dari tadi saya sudah nguap istilahnya, nguap sama aja ya. Tapi kalau saya sih bilangnya angop wah gitu kan. Kalau nguap itu biasanya istilah uap. Ya itu sih seasiknya kalian aja ya bicara tentang uap atau angkot-angkotan juga nggak apa-apa. Nah ini kembali lagi ada kawasan pabrik ya. Kita itu nggak jauh dari kawasan pabrik, persawahan, perkebunan, apalagi ya di sini. Itu aja sih, simple banget ya. Beda sama Bogor ya. Bogor luar biasa. Bogor itu aku suka di Bogor, ada puncak, banyak di Bogor itu. Mulai dari puncak apa namanya, apalagi Bukit Pelangi, wisata Bukit Pelangi. Puaskah kau menyiksa batinku ini? Kebetulan sebentar lagi kita mau memasuki apa sih, bulan haji ya, lebaran haji, bulan haji, lebaran haji ya guys.
karena di sini sudah banyak yang jualan sapi-sapi atau kambing-kambing. Jualan sapi atau kambing-kambing sudah banyak di jalan, mulai dari Tanjung Pura sampai Jalan Pantura itu udah mulai banyak warga-warga sekitar pada menjual kambing, sapi, sampai domba sudah banyak dijual di tempat saya ini. Ada PT Suzuki ya. Kalian kalau yang produksi Suzuki, nah inilah tampak depan PT Suzuki tersebut. Saya kurang suka Suzuki ya, karena saya punya Satria FU dan itu boros. Saya lebih suka Honda irit. Honda itu terkenal dengan iritnya, luar biasa. DKI Jakarta 22 km, Tangerang 56 km, Banten 99 km, dan Merak 120 km. Kalian boleh buktikan sendiri ya guys keakuratannya dari plang hijau tersebut. Ternyata kita belum berganti lokasi ya, masih di Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Jalan bawah ya guys, jangan jalan atas. Kalau jalan atas itu bisa tembus ke Kalimalang, masuk ke Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, itu bisa guys. Kita lewat jalur bawah aja ya guys. Saya sebenarnya pengen membuat vlog dan GoPro ataupun kamera ataupun dengan handycam buat gambaran lebih jelas guys, dan vlog itu lebih semangat gitu. Teman-teman bisa bantu channel ini ya sampai berkembang agar terus bisa mengedukasi dan memberikan penjelasan di setiap jalan yang saya lintasi, di setiap jalan yang saya edukasi, biar bermanfaat buat kita semua. Amin. Semoga channel ini bisa berkembang dengan baik. Nah, sekarang kita sudah masuk Kecamatan Bekasi Timur, Jalan IR Haji Juanda. Trans Studio seperti di Cibubur ya, ada apa sih itu namanya, Trans Studio Cibubur. Biasanya kalau malam minggu tuh di sini suka banyak anak motor ya, seperti anak-anak RMP. Biasanya aku tuh suka ketemu di jalan, soalnya dari
mereka itu selalu menerobos lampu merah. Itulah Bekasi yang keras yang aku lihat juga. Teman-teman boleh request, boleh bertanya, boleh berkomentar, bebas itu hak teman-teman ya. Barangkali teman-teman ada pertanyaan ataupun ada komentar dari teman-teman yang ingin disampaikan kepada saya, silakan. Saya terima walaupun itu pahit ya teman-teman, karena saya berkeinginan membangun channel ini agar lebih baik lagi teman-teman. Sepeda motor menggunakan uang henti khusus, berarti sepeda motor sudah disediakan ruang berhenti khusus. Memang polisi-polisi ini sangat berjasa juga ya. Selain mereka mencari kesalahan, mereka juga berjasa memberikan ruang berhenti khusus ya. Saya di sini menerobos lampu merah karena samping jalanan kanan dan kirinya itu kosong, dan kebetulan mereka semua pun pada terobos lampu merah ya. Mulai dari mobil apa itu namanya Fortuner, nah yang di depan lagi Pajero, mereka juga sama menerobos lampu merah karena peluang di jalanan yang tadi sedang kosong. Walaupun itu salah ya guys, jangan dihitung. Alhamdulillah kita sudah sampai daerah BSI Unisma. Unisma itu universitas apa ya? Aku lupa lagi guys. Mantap. Pemandangan Bekasi itu indah ya. Sepertinya dulu aku pernah beli sepatu di sini. Sepatunya bagus, KW-nya aku bisa bilang itu KW 10 mungkin ya, tapi bagus. Walaupun KW 10 harganya terjangkau, 400 ribuan, mulai dari 400 sampai 1 juta, bahkan sampai 2 jutaan. Tapi memang kualitasnya bagus walaupun KW. Itu aku beli tahun 2020, berarti 2 tahun yang lalu. Ini indah akan apartemennya ya. Apartemennya indah, luar biasa. Beda sama di Karawang, Cikarang, Subang yang ada hanya kendaraan besar, transformer dan yang lainnya. Semangat untuk para pengamen jalanan. Semoga kalian rezekinya lancar terus dan semoga kalian diberikan kesehatan. Terkadang aku suka memberikan rokok kepada pengamen jalanan atau orang-orang sekitar di jalanan. Suka ada yang minta-minta seperti nenek-nenek lanjut usia lanjut, tapi mereka masih berada di tepi jalanan. Kadang aku kesian dan kadang juga aku berpikir kemana anak-anak mereka sampai mereka tuh lupa sama ibunya ya gitu. Mohon maaf apa mereka tidak ada anak atau keturunan ya, aku juga mohon maaf. Jadi kadang aku berikan aja dengan Bismillah udah aku berikan aja gitu. Semoga aku ikhlas gitu. Karena ikhlas itu berat, udah diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Itulah yang aku alami. Alhamdulillah kita sampai di Taman Senturi. Nah kita sudah berubah lagi. Ada ZX25R. Mantap.
ZX25R memang mantap ya. Di sini rumahnya lumayan bagus ya. Tapi aku ngomong-ngomong bahas rumah, nanti aku bahas tentang rumah di kota wisata ini. Kota wisata itu rumahnya bagus-bagus. Aku akan membahas setiap perjalanan yang aku lintasi dan bisa mengedukasi kalian dalam hal apapun ya. Kalian ingin lihat video aku untuk jalanan ataupun untuk pembicaraan aku ataupun rumah ataupun yang lainnya, aku pasti selalu mengedukasi kalian semuanya. Dari mulai tempat istirahat, tempat parkir, tempat tidur, tempat kalian makan, bengkel, semua akan aku bahas dalam perjalanan yang aku lintasi. Tetap stay di video saya karena ini jalanannya udah mulai sepi teman-teman. Saya ingin break di sini teman-teman karena udah mulai sepi. Saya ingin aku ingin ngebut aja seperti itu. Nah, di sini oke, kita lanjut lagi perjalanan. Di sini ada Kemang ya, Kemang Pratama Bekasi. Kemang Pratama Bekasi, perumahan elit termasuk ini. Aku lihat bagus. Di sini rawan kecelakaan, teman-teman. Untuk kalian yang melintasi jalur ini selalu hati-hati ya. Perhatikan keadaan jalan sekitar. Karena memang di sini tuh asik banget untuk aku bilang untuk cornering ataupun untuk mereka yang sedang melaju kencang, di depannya bisa merem dadakan karena aspalnya bener-bener lengket ya.